Jumpa lagi di channelnya Rotasi 08. Di video kali ini kita akan bahas Beat Street yang sudah dimodifikasi untuk touring. Untuk spesifikasi atau aksesorisnya simak terus, jangan di skip agar kalian gak ketinggalan aksesoris apa aja yang sudah menempel di motor ini. Yuk kita langsung aja ke review Honda Beat Street ini. Nah oke YouTube, kita akan bahas dulu untuk di bagian depan dari motor ini ya. Kita bahas dulu untuk ke bagian stang. Untuk stangnya ini sudah tidak menggunakan yang original, dia sudah diganti menggunakan stang yang 4 bar. Tentunya di panel kanan kiri dia masih menggunakan yang original ya. Begitupun di bagian hand grip dan di pengereman bagian master remnya masih menggunakan yang original. Untuk di bagian hand guard dia sudah menggunakan hand guard dari Barkbuster ya. Untuk spionnya dia dipasang spion KLX D-Tracker. Untuk di bagian speedo dia masih menggunakan speedo yang original. Tentunya di bagian stang ini banyak terdapat saklar-saklar ya. Untuk di bagian lampu-lampunya kita bahas di sesi berikutnya. Untuk ke bagian depan dulu nih. Di bagian depan ini, di bagian tameng kita akan menemukan visor custom ya, dengan ukuran tinggi seukuran 60 cm menggunakan bracket panel dari Honda ADV ya. Tentunya di custom juga ya bracketnya ini agar bisa menempel di motor ini. Kita turun ke bawah. Di bawahnya kita akan menemukan moncong dari Yamaha X-Red ya. Tentu dipasang di bawah headlamp ya, dengan menyesuaikan si posisi bentuk dari motor ini. Ke bagian kanan kiri kita akan menemukan tubular ya, dengan bentuk yang melingkar ukuran bodi depannya ini. Nah untuk di tubular ini kita akan menemukan lampu daymaker. Yang kedua di bawahnya menggunakan lampu strobo. Di yang ketiga menggunakan lampu Cree L4Z. Kita turun ke bawah lagi. Nah untuk di bagian roda depan ini dia sudah menggunakan velg ring aluminium berukuran 17 x 160 ya, dengan dibalut ban menggunakan Maxxis berukuran 80/90 ring 17. Untuk spakbornya ini dia sudah menggunakan spakbor Honda CBR 150 ya. Di bagian shock masih menggunakan shock yang original, namun diberi peninggi tambahan ya berukuran 10 cm. Untuk pengereman motor ini masih menggunakan pengereman yang original bawaan dari motornya. Untuk bagian selang rem dia menggunakan selang rem yang aftermarket. Itu selang rem yang biasa digunakan untuk motor trail ya. Tentunya ukurannya ini dia lebih panjang dari motor biasanya ya. Kita geser ke posisi agak belakang ya. Nah kita bahas ke bagian agak belakang ya. Di bagian tengah ini kita akan menemukan bentuk tubular yang memanjang ya, sampai ke ujung injekan dashboard ini. Nah, untuk di bagian tubular dia diberi step tambahan ya. Jadi ketika kita berkendara, jadi posisi kaki bisa sedikit agak selonjoran ya. Jadi menyesuaikan si posisi kaki sehingga kita mengendara agar lebih nyaman ya. Kita ke bagian belakang. Nah untuk di bagian bodi belakangnya ini dia masih menempel semua ya. Tentu di bagian stripping dia sudah menggunakan stripping yang custom ya, dengan diberi tulisan B-Max, mungkin untuk sebutan dari motor ini. Ke bagian jok kita akan menemukan jok yang masih bentuk original, tentunya dari busa, tidak di custom ya. Hanya saja di bagian sarung jok ini
sudah diganti menggunakan sarung jok MBTEK. Kita geser ke belakang. Di bagian belakang kita akan menemukan bracket custom untuk menyimpan box ya. Di bagian kanan kirinya dia bisa menyimpan 2 box, dan di bagian tengah bisa menyimpan untuk 1 box. Jadi 3 box ya untuk bracket custom ini. Nah, dia dibentuk melingkar ke bagian belakang hingga ke ujung step belakang ini ya. Nah, untuk ukurannya dia dihitung begitu presisi ya oleh pemiliknya. Nah, untuk di bagian spakbornya ini sudah menggunakan spakbor dari KLX ya. Jadi spakbornya ini di custom dengan spakbor yang originalnya, jadi sistemnya disambung ya. Bentuknya lebih unik ya untuk beat ini jika menggunakan spakbor yang Kawasaki ini. Kita turun ke bawah. Nah, di bagian bawah dari kanan ini kita akan menemukan knalpot yang sudah diganti menggunakan knalpot KLX ya. Tentunya di bagian knalpot ini di custom dengan leheran yang original ya, tentu dipotong sambung ya. Untuk di bagian dalam yang belakang ini kita akan menemukan double spakbor ya. Double spakbornya ini dia di custom oleh si pemilik ya. Jadi dia di custom menempel dengan box filternya ya. Jadi diberi spakbor tambahan. Untuk di bagian velgnya dia menggunakan velg ring 14 ya, berbeda dengan ukuran yang depan. Yang belakang menggunakan ukuran 14 x 215 dengan dibalut ban Maxxis berukuran 100/90 ring 14. Nah, untuk spesifikasi motor ini masih standar ya. Namun ketika kemarin dipakai touring terjadi trouble, jadi motor ini sudah di porting ulang ya. Jadi motor ini masih standar, tapi sudah di porting ya, standar porting. Kita geser ke bagian kiri dari motor ini. Ke bagian kiri dari motor ini ya. Nah, untuk di bagian kiri masih menempel semua ya, dari standar pabrikannya. Dan untuk di bagian shocknya ini dia sudah menggunakan shock dari Yamaha NMAX ya. Kita coba buka. Nah, untuk shocknya ini sudah menggunakan shock dari Yamaha NMAX, diberi peninggi setinggi 6 cm ya. Untuk di bagian samping sisi kiri ini mungkin tidak banyak aksesoris yang menempel ya, hanya bagian shock breaker saja. Kita ke bagian tengah. Di bagian standar ini dia sudah di custom ya, diberi peninggi tambahan ya. Jadi menyesuaikan si posisi motor bersandar ya, karena depan dan belakang dia sudah diberi peninggi tambahan. Dan untuk standar 2-nya pun dia sudah di custom ya, diberi tambahan besi juga ya, agar bisa masih menggunakan standar 2-nya. Nah, yuk kita tes ke sesi lampu-lampu ya. Nah, oke YouTube, kita ke bagian sesi lampu ya. Nah, untuk di bagian saklar ya, dia disimpan di bagian stang ya. Dan untuk di bagian saklar ini dia terdapat temperatur dari voltmeter aki ya. Dan untuk tombol-tombol di bagian atas ini terbagi menjadi 4. Dan untuk di bagian atasnya untuk lampu T-maker yang di bagian listnya ya. Dan untuk yang ini, yang di sampingnya untuk lampu yang terang dari Daymaker. Dan untuk yang strobo dia ada di bagian saklar yang terpisah ya. Dia ada di sini karena yang strobo dia mempunyai beberapa mode kedip ya. Kita tes. Nah, ini untuk penggantian mode kedipnya ya. Dan untuk lampu krit L4Z dia ada di sini ya, ada di bawah. Nah, oke. Mungkin
Sekian dulu untuk review Honda Beat Street ini yang sudah dimodif touring. Semoga infonya bermanfaat untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru klik video ini. Jangan sungkan untuk dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya dan juga nyalain tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi dari channelnya Rotasi 08. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, sampurasun.